Detik-detik pasukan elit TNI Angkatan Udara tembak mati anggota OPM. Kelompok kriminal bersenjata Papua yang tergabung dalam organisasi Papua Merdeka atau OPM kembali berulah. Kemarin sejumlah gerombolan bersenjata telah melakukan penyerangan terhadap pos pantau Bandara Armada Amingkaru, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua. Berdasarkan informasi yang dihimpun Viva Militer pada pukul 9.20 waktu Indonesia Timur, 2 orang pemberontak OPM itu melakukan pengintaian dan penyerangan ke arah pos pengamatan Paskas di Bandara Armada Amingkaru. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, kontak tembak antar pasukan elit pasukan khas atau Paskas TNI Angkatan Udara dengan para pemberontak OPM itu pun tak terelakkan. Kontak tembak antara Satgas Paskas yang bertugas melaksanakan pengamanan salah satu objek vital negara dengan gerombolan OPM itu pun berlangsung sekitar 2 jam. Pada pukul 11.50 waktu Indonesia Timur diketahui terdapat korban di pihak KKB dan telah dievakuasi menuju Puskesmas Ilaga. Setelah kontak tembak terjadi, anggota OPM lainnya diketahui lari ke wilayah hutan di atas bukit, dan saat ini aparat gabungan TNI dan Polri tengah melakukan penyisiran di sekitar Bandara Armada Amingkaru. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara atau Kadis Penau Marsma TNI Indian Gilang membenarkan insiden kontak tembak yang terjadi di Papua tersebut. Ia benar kontak tembak antara pasukan Paskas TNI Angkatan Udara dengan kelompok bersenjata Papua hari ini benar terjadi, kata Marsma TNI Indian Gilang saat dikonfirmasi Viva Militer pada Jumat 19 Februari 2021. Hanya saja Kadis Penau masih belum dapat menjelaskan secara detail peristiwa aksi heroik para prajurit pasukan elit TNI Angkatan Udara yang berhasil menembak salah satu anggota OPM itu. Untuk diketahui, 1 orang anggota OPM yang tewas di tangan pasukan elit TNI Angkatan Udara itu teridentifikasi bernama Tera Wamang. Dia tewas setelah bertembus ataupun ditembus peluru aparat TNI di bagian perut tembus belakang. Tera Wamang diduga merupakan anggota OPM Kabupaten Puncak yang bergerak di bawah komando Leri Mayu Telenggen. Sementara itu diberitakan sebelumnya, baku tembak TNI versus OPM, anggota kelompok bersenjata Papua akhirnya tewas. 1 anggota kelompok bersenjata di Papua atau biasa disebut aparat sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB tewas usai kontak tembak dengan anggota TNI di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Kamis 4 Februari 2021. Hal ini dibenarkan Komandan Korem 173 PBB Brigjen TNI Iwan Setiawan. Kontak tembak di Hitadipa antara anggota Yonif 400 BR di Titigi, Kabupaten Intan Jaya menewaskan 1 anggota KKB, ucap Iwan dilansir dari Antara. Belum ada keterangan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut. Sehari sebelumnya TNI memastikan kabar anggota tewas setelah terlibat baku tembak dengan sejumlah orang KKB di Papua adalah informasi bohong. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 TNI Kolonel CZI Gusti Nyoman Suryastowa menyebut tak ada baku tembak yang terjadi di wilayah Nenasdobo, Distrik Mampenduma, Kabupaten Enduga, Papua pada Selasa 2 Februari kemarin dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM. Sebelumnya beredar pesan berantai yang menyebut KKB di bawah Komando Egyanus Kogoya menyerang pos TNI yang berlokasi di Distrik Mapenduma. Dalam pesan tersebut, pihak KKB mengklaim telah menembak mati 2 anggota TNI. Mereka juga menyebut sejumlah anggota TNI mengalami luka berat dalam kontak senjata tersebut. Suryastowa meminta agar pihak KKB yang tergabung dalam TPNPB menghentikan aksi penyebaran berita atau informasi bohong ke publik.
Sebab kata dia, hal tersebut telah membuat resah masyarakat Papua. TPNPB hentikan buat isu-isu yang meresahkan masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun Papua dan Papua Barat agar tercipta hidup rukun, damai, dan juga sejahtera, kata dia. Sementara itu belum ada keterangan resmi dari KKB di bawah pimpinan Kogoya terkait peristiwa tersebut. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Yonif para rider 501 Kostrad terbang ke Intan Jaya bikin merinding KKB Papua. Sebanyak 450 prajurit Batalion Infanteri para rider 501 Bajrayuda Yonif para rider 501 BY diterbangkan ke Intan Jaya, Papua. Mereka akan bertugas selama 9 bulan dalam operasi pengamanan perbatasan atau Pamtas RI Papua Nugini PNG Mobile. Upacara pemberangkatan dipimpin Asisten Operasi atau ASOPS Panglima TNI Maijen TNI Tiopan Aritonang di Lanut Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur, Selasa 2 Februari 2021. Dipimpin Letkol Infanteri Arfayuda Prasetya, Yonif para rider 501 BY menggantikan Yonif rider 400 BR yang berakhir masa tugasnya. Maijen Tiopan mengatakan Yonif PR 501 BY punya tugas pokok menjadi kekuatan penangkal setiap bentuk ancaman dalam operasi pengamanan perbatasan RI PNG dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, melindungi keselamatan bangsa dan juga mempertahankan keutuhan wilayah NKRI di wilayah perbatasan. Maijen Tiopan menegaskan agar laksanakan tugas secara profesional dengan memahami tugas pokok yang sudah diberikan dengan berpedoman kepada petunjuk maupun protap yang berlaku. Dia mengingatkan para personel untuk menghindari pelanggaran HAM dengan mematuhi Rules of Engagement atau ROE yang berlaku. Saya tekankan agar evaluasi Satgas terdahulu dijadikan pelajaran penting untuk tidak terulang lagi kejadian yang merugikan TNI. Ini perlu dipahami dengan baik terutama oleh unsur komandan. Gunakan selalu pertimbangan utama dalam setiap pelaksanaan tugas, tegas Maijen Tiopan dalam keterangan yang diterima. Dia juga mengingatkan para personel untuk perhatikan faktor geografi dan juga demografi daerah operasi yang memiliki medan dan suhu yang cukup ekstrim. Pertimbangan faktor ini harus menjadi perhatian khusus pada saat perencanaan operasi guna memastikan pencapaian tugas pokok serta mengeliminir kemungkinan buruk bisa terjadi. Jaga solidaritas satuan antar satuan TNI dengan instansi lain serta senantiasa tingkatkan interoperability dan koordinasi dengan satuan lain baik sesama satuan TNI maupun dengan Polri dan instansi lain dalam rangka mencapai keberhasilan tugas pokok satuan, ujar Maijen Tiopan.